Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 56. Di awal video ini, Wakil Master Nanyang yang terkejut dengan munculannya pun membalas. Saya minta maaf, ini benar-benar kesalahan yang memalukan. Tolong lupakan omong kosong yang baru saja saya ucapkan. Sang Mighty Demon yang bisa membiarkannya kali ini pun menimpali. Sudahlah. Ngomong-ngomong, di luar sana ada kerumunan sekte ortodok ya. Wakil Master Nanyang yang gugup pun melanjutkan. Iya, mereka seperti sudah siap untuk memulai perang atau semacamnya. Anda tidak datang ke sini sendirian kan? Bersamaan dengan para bawahannya yang muncul di sana. Sang Mighty Demon menegaskan, "Mana sudah yang omong kosong bodoh ini? Buka gerbangnya." Seketika itu juga, Wakil Master Nanyang pun membuka gerbang kediamannya, yang membuat para bawahan pendekar yang disewa Aula Ernest segera bersiap dengan pedangnya. "Gerbangnya dibuka. Siapkan diri kalian." Tunggu dulu. Orang-orang di belakang Master Guildnya itu Korps Black Shadow bukan? Mustahil. Kutus Yomyung sudah mengirim pasukan sebanyak ini. Tenangkan dirimu. Pihak kita juga punya banyak master dari sekte ortodoks. Lalu, di tengah ketegangan itu, Guild Master Nanyang yang muncul di sana berteriak. Tunggu. Omong kosong macam apa itu? Membayar dosa kami, Salahkan diri kalian sendiri karena kurang kompeten daripada Kutus Yomyung. Para pendekar ortodoks yang merasa terhina pun membalas. Kan sudah lupa saat kalian berlutut meminta perlindungan di hadapan Aula Ernest ya? Kalian akan membayar harga yang besar karena telah menghina kami. Melihat sikap mereka yang seperti itu, Sang Mighty Demon pun berkomentar. Wah, saking berisiknya sampai membuatku sulit berpikir. Kalau kalian berkumpul untuk bertarung, ya ayo bertarung. Kenapa malah banyak bacot begitu? Kalau soal sekte ortodok, orang macam mereka sulit untuk diajak kompromi. Sampai mereka menyaksikan seperti apa kesenjangan kekuatannya. Mereka selalu bertingkah seolah posisi mereka ada di paling atas. Aku salah satu dari 12 Demonic King Kultus Yomyung, Sang Mighty Demon. Siapa yang mau melawanku duluan? Tepat setelah mengatakan itu, Sang Mighty Demon pun melesat maju menantang para pendekar di sana. Akan tetapi, meskipun kemunculannya di luar dugaan Aula Ernest, para tua dari sekte Grand Hall, sekte Seven Sun, dan sekte High Immortal langsung menyanggupi tantangannya. Oh, jadi kau si Mighty Demon yang mengamuk di kamu di Yuzu akan menggunakan nyawamu untuk memuaskan jiwa-jiwa orang yang sudah tewas itu. Jadi, mati saja kau. Mendengar hal itu, Sang Mighty Demon yang semakin tak sabar untuk mengadu kekuatannya pun menerjangnya sembari berkata, jadi kalian itu para tua dari gerombolan serangga waktu itu ya? Tak usah repot-repot segala. Biar aku yang antar kalian semua menuju alam baka. Seketika itu juga, tetua sekte Grand Hall yang bisa menangkis serangannya pun membalas. Kau kira serangan sejelas itu bisa mengenaiku? Sang Mighty Demon pun menatapnya menimpali. Konyol sekali. Bahkan sebelum energi demonikku dilancarkan, baru berhasil menahan satu serangan saja, sudah langsung gerakan begitu ya? Tepat setelah mengatakan itu, Sang Mighty Demon yang mengurungkan energi dalamnya pun bisa dengan mudah melukai tua sekte Grand Hall di sana, yang membuat setua sekte Seven Suns berteriak, "Tetua, bajingan, akan kuhabisi kau!" Sayangnya, belum sempat ia bisa bergerak, Sang Mighty Demon telah menyerangnya lebih dulu sembari menekankan, itu sebabnya aku terus memberitahu kalian untuk langsung ambil tindakan. Kenapa mulut kalian tak mau berhenti mengoceh sih? Baiklah, berarti sisanya tinggal si patua itu ya. Mendengar perkataannya, tetua sekte Immortal yang merasa panik pun karena dua rekannya sudah habis-habisi dengan mudah berpikir. Tidak kusangka satu dari ke-12 Demonic King memiliki kekuatan sehebat ini. Apa aliansi keadilan seperti kami sama sekali tak punya kesempatan untuk menang? Melihat ekspresi wajahnya yang seperti itu, Sang Mighty Demon yang begitu puas pun langsung menertawakannya. Bagus, ekspresi yang sangat mantap.
Bajingan macam kalian sangat cocok saat memasang ekspresi semacam yang akan diburu. Mendengar tertawaannya, Yokai yang tak tahan mendengarnya pun langsung saja menendangnya sembari berkata, astaga, kau sangat berisik. Seketika itu juga, sang Mighty Demon yang tak bisa bereaksi terhempas kencang lumayan jauh, yang tentu mengejutkan semua orang di sana. Tuan Mighty Demon, ada orang yang benar mampu menendang Tuan Mighty Demon. Apa Anda baik-baik saja, Tuan? Bahkan, tetua sekte immortal yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya berpikir, tidak mungkin. Kecepatan tadi itu begitu cepat, sampai Mighty Demon tak bisa bereaksi. Anak ini sebenarnya siapa dia? Di tengah rasa penasaran semua orang, sang Mighty Demon yang kembali bangkit langsung menatap tajam Yokai menuturkan, aku kira di sini cuma ada cacing, tapi ternyata ada yang mampu menerangkan satu serangan yang layak. Bajingan, siapa kau? Yokai pun balik menatapnya membalas, itu bukanlah urusanmu, tapi aku punya satu pertanyaan untukmu. Apa si Jalang Lunar Fairy itu datang bersamamu? Kalau benar begitu, sebaiknya kau bawa dia kepadaku sekarang. Hanya dengan begitulah kau bisa pergi hidup-hidup. Sang Mighty Demon yang begitu sinis pun menimpali. Kau jadi sangat arogan hanya karena pukulan hokimu itu, bocah tengik. Mendengar hal itu, Yokai yang begitu meremehkannya pun menghela napasnya menekankan. Arogan, itu sih kau ya. Kau kan yang membuat repot para orang tetua lemah itu selagi berpura-pura menjadi kuat. Sembari menyeka debu di dagunya, sang Mighty Demon tersenyum yang merasa konyol dengannya berkata, kau sungguh arogan, tak selaras dengan sekte ortodok bajingan itu. Tuan muda yang dilindungi dari lahir ini, sepertinya kau butuh diberikan pelajaran ya. Dengan santainya, Yokai membalas, jangan mendatangiku dengan penyesalan nanti. Jawab saja pertanyaanku, dia ada di sini atau tidak? Sang Mighty Demon yang masih menahan diri dengan penghinaan yang dilakukannya pun menimpali. Wanita itu adalah Grand Demon General, kasta paling tinggi di kultus Youmyung. Untuk apa membawa pedang penyembelih sapi kalau digunakan untuk memotong ayam? Yokai yang mengerti maksudnya pun bertanya, siapa sapi dan ayamnya? Apa gunanya kata-kata mutiaramu itu kalau saat ini kau terlihat seperti orang bodoh? Tentu saja, apa yang dikatakan Yokai membuat sang Mighty Demon tak bisa terus menahan dirinya, di mana ia mengeluarkan energi demoniknya sembari menegaskan, dasar keparat, sepertinya kau tak tahu apa itu rasa takut. Akan kuajarkan padamu rasa takut akan kultus Youmyung hari ini. Di saat yang sama, di saat Yokai beradu mulut dengan sang Mighty Demon, perwakilan Aula Ernest yang mengevakuasi para tua yang terluka di sana berteriak, cepatlah semuanya, segera bawa para tua pergi dari sini. Apa Anda baik-baik saja, tetua? Tetua sekte Seven Sun yang tak terluka cukup parah pun berkata, aku telah kehilangan harga diriku. Tak kusangka aku akan kalah seperti ini. Perwakilan Aula Ernest membalas, aku harap ini hanyalah suatu kebetulan bahwa kediaman Waryeong dan klan Namgung dikalahkan olehnya. Siapa sangka bahwa kultus Youmyung akan sekuat ini. Tetua sekte Seven Sun yang melirik ke arah Yokai pun bertanya, tapi siapakah tuan muda kuat itu? Apa dia orang kiri dari kelima sekte ortodok? Mendengar hal itu, Hwang Dongyop yang mendekat bersama dengan dua rekannya dengan sopan berkata, punten, bolehkah kami izin menjawab pertanyaan Anda? Tuan muda itu, dia adalah figur terkenal di dunia bela diri yang berasal dari pegunungan Wu. Namun, belum sempat Hwang Dongyop menyelesaikan kalimatnya, Abasim yang tahu apa yang tujuannya pun langsung saja menyalahnya. Mulut adalah awal mula petaka. Katanya, mulut itu awal mula dari segala petaka. Tapi kenapa kau dengan entengnya berbicara seperti itu, kawan? Sebaiknya jangan membicarakan hal yang tak bisa kau tanggung jawabkan. Kalau sampai tuan muda tahu, apa iya kau bisa menanggung apa akibatnya? Seketika itu juga, Hwang Dongyop dan dua rekannya pun terdiam membisu di sana. Hingga Abasim pun mengambil alih pembicaraannya, di mana ia memberitahu perwakilan Aula Ernest jika Yokai adalah putra dari Moon Splitting Swordsman. Lalu, perwakilan Aula Ernest yang langsung percayanya pun menuturkan, wah, sosok yang sungguh berbeda dari kediaman Waryeong yang membuat kita.
Mereka pasti sedang kesulitan kacau balau karena serangan balik akhir-akhir ini oleh Kultus Yomyu. Tak kusangka kalian akan langsung membantu kami. Kami hanya bisa berterima kasih. Abasim pun memperkuat argumennya dengan membalas. Sayangnya, insiden sudah terjadi beberapa waktu sewaktu kami sedang pergi. Bagaimanapun juga, anak-anak muda di sana akan menyediakan bukti konkret tentang identitas tuan muda di sana. Oh Jongsan yang langsung mengerti maksudnya pun menambahi. Benar, aku tadi mau bilang bahwa dia adalah penerus dari kediaman Waryong dan bukan 5 sekte ortodoks itu. Namun, perbincangan mereka terpaksa terhenti ketika ketua sekte Seven Stars berteriak. Semuanya tetaplah fokus. Sang Mighty Demon di sana sedang mengambil langkah. Ternyata, seperti apa yang diteriakannya, Sang Mighty Demon sendiri nampaknya tengah menerjang Yoka sembari berteriak. Dasar bajingan, walaupun bukan beliau yang aku layani, dosamu atas penghinaan Grand Demon General itu di Kultus Yomyung bukanlah dosa yang enteng. Meskipun Sang Mighty Demon tengah menerjang ke arahnya, Yoka yang tak begitu santai berkata, apanya yang pencelaan? Aku kan hanya bertanya, dia ada di sini atau tidak? Sudahlah, gimana orang mau bertanya kalau kau sendiri saja sudah segalak itu? Saking emosinya, Sang Mighty Demon yang langsung menyerangnya dengan teknik Lord Mighty Slash menekankan, diamlah dasar bajingan. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Yoka yang merasa jika orang-orang sepertinya selalu mengamuk setelah kalah hanya bisa menghela napasnya. Namun, belum sempat Yoka bereaksi. Tiba-tiba saja, Abasim yang telah bersiap dengan pedangnya berkata, Tuan muda, sepertinya Sang Nurapadi tidak ada di sini. Maka dari itu, biar aku yang menyingkirkan kecoa itu. Tak perlu membawa pedang penyembelih sapi kalau digunakan untuk memotong ayam kan? Tepat setelah mengatakan itu, Abasim pun menebaskan pedangnya, hingga Sang Mighty Demon yang tak menduganya pun tak bisa menghindarinya. Lalu, bersamaan dengan Sang Mighty Demon yang menggertakkan giginya karena dipermalukan seperti itu, Yoka melirik ke arah Abasim di sampingnya bertanya, apa kau yakin takkan kalah karena telah menghentikanku tanpa alasan yang jelas? Abasim yang begitu percaya diri pun tersenyum berkata, hahaha, tak perlu khawatir. Aku tidak selemah itu sama bisa dikalahkan oleh pecundang sepertinya. Mendengar perkataannya, Sang Mighty Demon yang merasa terhina pun berteriak, apa? Pecundang? Memangnya kau tahu siapa aku ini, ha? Abasim pun menatapnya membalas, apa? Kalau begitu sih, berarti kau itu bukan siapa-siapa. Bukannya kau ini pencuri bekacil Lord Mighty Demon dari Henan? Yoka yang semakin meremehkannya pun menambahi, hah? Kalau begitu, dia memang bukan siapa-siapa dong. Aku punya tempat lain untuk dicari. Jadi, cepatlah selesaikan ini. Tentu saja, apa yang mereka berdua katakan membuat Sang Mighty Demon semakin kembali terbakar amarah hingga berteriak, dasar bajingan tangih. Beraninya kalian asal bicara. Akan kurobek mulut kalian atas penghinaan nama Kultus Yomyu. Seketika itu juga, Abasim yang ingin membuktikan dirinya pun menerjang maju sembari berkata, diamlah dasar bodoh. Atas keinginan tuan muda, aku akan menyelesaikanmu sekarang juga. Sang Mighty Demon yang langsung menghadapinya pun membalas, dasar tua bangka gila, sini kau. Dengan begitu, benturan antara kedua pedang mereka pun tak terhindarkan. Namun setelah mereka berdua saling bertukar gerakan, Abasim yang merencanakan sesuatu nampaknya dengan sengaja membiarkan Sang Mighty Demon menekannya. Hingga orang-orang yang menontonnya pun berpikir, itu kelihatannya petua itu tak menangkan pertarungan melawan Kultus Yomyung kan? Ditambah lagi, saat mereka semua berpikir seperti itu, Abasim yang nampak kehabisan napasnya berkata, wah, astaga, kau pasti telah mempelajari suatu kekuatan aneh dari Kultus Yomyung. Dan sekarang, energimu tiada habisnya. Layaknya binatang buas. Aduh, astaga. Sekarang, memegang pedang saja jadi sulit. Melihatnya yang seperti itu, Sang Mighty Demon yang semakin bernafsu untuk menghabisinya pun segera menerjangnya sembari berteriak, akhirnya kau paham juga kengerian dari Kultus Yomyung ini, tua bangka. Akan kuhabisi kau sekarang juga. Siapkanlah dirimu. Tentu saja, hal itu membuat para penonton di sana berteriak memperingatkan Abasim. Namun, di saat Sang Mighty Demon menebaskan pedangnya dengan kuat,
Abasim yang telah memperkirakannya bisa langsung menghindarinya, di mana ia melompatinya sembari berkata, "Apa sih yang membuatmu semangat itu sampai mau mencoba memenggal kepala pria tua lemah ini?" Tentu saja, tindakan Abasim yang bisa menghindari serangannya membuat sang Mighty Demon terkejut. Ditambah lagi, meski ia telah menyadari kecerobohannya, Abasim yang berada tepat di belakangnya langsung saja mengeruskan pedangnya. Dan tidaknya pun diakhiri dengan bersamaan dengan pedangnya yang menembus tubuh sang Mighty Demon, Abasim yang berhasil menjalankan rencananya dengan sempurna pun berkata, "Tak kusangka kau akan bertarung seorgan itu, hanya mengandalkan kekuatan anehmu itu. Dosa karena telah meremehkan lawanmu, balaslah dosamu itu dengan nyawamu."